pada 24 Juli lalu diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional yang kedua. Kalau dulu kebaya identik dengan kode busana dalam acara formal, namun kini banyak anak muda yang tak malu dan nyaman berkebaya dalam kesehariannya. Ya, lalu apa makna Hari Kebaya Nasional tahun ini dan bagaimana kebaya dengan pakemnya yang penuh filosofi tetap bisa dinikmati anak muda? Berikut segmen Ayo Cari Tahu Berbudaya dengan Kebaya oleh Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Selamat Hari Kebaya Nasional 2025. Kalau dilihat, saya sudah pakai kebaya, sudah cantik sekali hari ini karena ini merupakan perayaan Hari Kebaya Nasional yang diperingati tanggal 24 Juli 2025. Nah, sebenarnya apa sih makna Hari Kebaya tahun ini? Saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan Ketua Komunitas Perempuan Berkebaya, dan Mbak Lia. Halo, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Selamat Hari Kebaya. Selamat Hari Kebaya. Enak ya? Sudah cantik sih. Saya paling seneng kalau pakai kebaya loh. Kelihatan Kutu baru. Iya, kelihatan anggun gitu. Tapi Mbak Lia, kalau kita bicara Hari Kebaya Nasional, apa sih maknanya tahun ini? Kalau tahun ini kebetulan komunitas perempuan berkebaya itu kita pakai temanya kebaya merajut kebinekaan. Kenapa? Karena di tahun ini kan kita sudah ada beberapa negara, bukan hanya Indonesia ternyata yang adalah negara-negara pemakai kebaya. Jadi kebetulan di acara hari ini tema itu kita pakai juga karena selain kebaya, beragam kebaya di Indonesia, kita juga beragam kebaya dari negara sahabat. Jadi ada Malaysia, ada Timor Leste nanti. Betul. Tapi kalau Mbak Lia melihat kebaya saat ini kan sudah semakin banyak yang menggunakan. Iya. Bahkan anak-anak muda menggunakan untuk kegiatan sehari-hari. Happy ya sih lihatnya? Happy banget dan itu menyenangkan karena waktu awalnya 11 tahun gerakan berkebaya sehari-hari ini kita gaungkan, itu masih jarang banget orang yang mau pakai. Bahkan kita dilihat aneh, hanya memang belum banyak yang paham berkebaya yang benar itu seperti apa. Yang ini benar. Pakemnya. Oh. Kita sih sebenarnya boleh relax untuk sehari-hari, tapi ketika acara-acara seperti hari ini kita kan celebrate ya, selebrasi. Ketika selebrasi, jadi kita memang melakukan selebrasi dengan baik dan benar karena kita telling the story about kebaya. Nah, kalau komunitas perempuan berkebaya sendiri ini berarti sudah berjalan berapa tahun, Mbak? Ini sudah 11 tahun, karena 11 gerakan tahun. ini dimulai 11 tahun yang lalu untuk berkebaya sehari-hari. Apa kesulitannya ketika mungkin 11 tahun yang lalu untuk ayo dong pakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari gitu? Sempat dipandang apa ya, aneh gitu nggak? Lucu sih sebenarnya, lebih tepatnya sering dipandang lucu karena dikira bahwa kebaya ini kan buat ke pesta ya, kondangan dulu. Tapi kemudian sejalannya waktu sekarang orang udah biasa dan sangat senang karena bonus-bonusnya tuh anak muda sekarang tuh keren banget. Mereka sangat keren dalam misalnya untuk bagaimana mereka mengkolaborasikan. Kami mengajarkan yang baik, yang benarnya ya, sesuai yang orang-orang tua kita dulu pakai, tapi kemudian kita memberikan relaksasi ketika sehari-hari. Karena kan sekarang kita mau ada transportasinya banyak dan berubah. Kita nggak semuanya jalan kaki saja misalnya. Nah, itu yang membuat kita ada relaksasi di situ. Nah, dengan peringatan Hari Kebaya, kemudian kan di sosial media juga tengah ramai ya Mbak Lia. Ada yang menyebut, oh kebaya tuh sebenarnya menyenangkan loh untuk kita pakai sehari-hari. Tapi ternyata masih ada beberapa pihak yang menyebut agak ribet nih. Iya. Gimana? Nah, ribet itu sebenarnya di mindset kita sih, kepala kita. Jadi kalau kita bilang ribet, maka ribet lah. Di dalam semua urusan kan demikian. Kalau kita bilang ribet, maka ribet. Tapi ketika kita bilang ini semua easy going untuk makainya, dan relax, kita sebenarnya enak. Ini kan baju ya, busana. Jadi kalau kita nyaman, maka akan nyaman lah. Kemudian Mbak Lia kalau melihat begitu harapannya ke depan mungkin untuk anak-anak muda yang belum tertarik untuk berkebaya di kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Sebenarnya sih belum tertarik nggak apa-apa. Kan budaya tuh nggak cuma baju saja. There's a lot of things. Tapi kita juga bisa untuk mulailah mencintai apa yang jadi milik kita. Kan sebenarnya Indonesia tuh kaya banget, kaya pakai banget. Karena Indonesia kaya pakai bangetnya itu, sadarilah jadi kaya banget. Supaya kita bisa untuk nanti benar-benar mengkapitalisasi apa yang kekayaan kita itu. Salah satunya busana ini.
kan kalau nggak berkebaya kita juga punya baju kurung misalnya. Iya. Jadi kita memang punya a lot of things, mulai dari busana, tari-tarian, dan semua tuh berakarnya dari kita tadinya cuman mau kebayaan. Sekarang hari ini kan lihat banyak event budaya kan. Iya. Nah itu 11 tahun lalu tuh masih sangat jarang. Sekarang kita bisa sekali untuk melihat banyak acara budaya dan anak muda sangat banyak terlibat. Makanya saya percaya sebenarnya sudah rileks kok. Jadi bisa dibilang dengan hal simpel mungkin 11 tahun yang lalu Mbak Lia dan teman-teman mengajak masyarakat untuk yuk pakai kebaya sehari-hari. Ya. Sekarang ternyata budaya itu dipandang sebagai sesuatu yang keren gitu Keren, ya. betul. Bisa ke arah sana. Betul. Gen Z sekarang menurut saya lebih ke mengkapitalisasi budaya itu menjadi event-event yang rileks, yang menyenangkan. Banyak banget dan kalau nanti ada kan misalnya Sabang Merauke, itu kan event-event yang luar biasa keren. Nah, kita sudah melihat sampai ke titik itu. Waktu 11 tahun lalu kayaknya masih gelap dan abu-abu ya. Tapi sekarang sudah mulai berwarna ya. Berwarna sekali dan Indonesia benar-benar kita lihat kaya dan warna-warninya itu sangat kelihatan. Tapi semakin berwarna-warni pasti tantangannya semakin besar dong. Betul. Tantangan terbesarnya itu adalah sustainability atau kesinambungan. Bagaimana kita konsisten nguri-nguri budaya kita. Bukan sekedar tren aja Bukan ya. tren. Nah ini, kalau 11 tahun lalu kami tidak konsisten, hari ini kita nggak bahagia kayak gini kan. Indonesia banyak banget event budaya yang dulu kita malah nggak tahu. Oke, Gitu. mungkin kalau 11 tahun yang lalu saya jalan-jalan gitu ya di Kota Tua atau di Blok M pakai kayak gini mungkin dipandang orang aneh, lucu. Atau diajak foto bareng, Kak. Diajak, dikira mau ada kondangan atau ada Iya. event. Tapi kayaknya kalau sekarang nih berkat Mbak Lia dan teman-teman, kita pakai kebaya di mana aja, ya udah gitu ya. Iya. Kita bisa lebih nyaman Jadi untuk orang nggak menggunakan keren kebaya. aja, ya kan? Kalau Iya. nggak pakai baju tradisional nggak keren. Oke deh, terima Ya. kasih banyak Mbak Terima Lia. kasih. Selamat Ya. Hari Kebaya Selamat sekali Hari Kebaya. lagi. Terima kasih selamat Hari semuanya. Kebaya semuanya. Kita Iya. ngobrol lagi di dalam kali ya Mbak ya. Sama kita lihat paradenya apa aja. Oke, Ya. sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.